والاستفادة والنفع اندفاع والتذكر والتذكير والدعاء للهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى بنية حسن الختم عند الموت بعد عمر طويل في خير عافية وأرزق واسعة حسية ومعنوية بجاه البرية لعوض سيدنا رسول الله وآل بيت جميع خانه من الأنبياء والمرسلين وعلى أولياء وعباد الله أجمعين سنزل مجل الله عمد السلمي وكل محمد بسادتنا بالأبد أجمعين أنا حسن حسن إلى الإمام النووي والدينا لكم ومجمع شيخنا وسيكم حسن سنة والد والوالد محمد المسلمين أجمعين مرد المسجد السابق ولكن الله يدعو شيئا بالرحمة والمغفرة جنة يعلي درجاتهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. استوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan dan mentakdir kita untuk sama-sama hadir beriktikaf thalabul ilmi di dalam masjid yang mulia ini. Semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat. Setelah itu kita semua diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada lanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekat dengan ibadah, ilayya kepada aku, abdi itu hambaku, bisyai'in dengan sesuatu, ahabba yang lebih disukai, ilayya kepadaku, mimma dari sesuatu iftaratu alaihi yang telah aku wajibkan padanya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, kecuali dengan ibadah-ibadah yang wajib. Ini yang pertama. Bisa mendekatkan diri kepada Allah, pertama kali harus perhatian menjalankan yang wajib. Kemudian wa ma yazalu abdi, dan tidak henti-henti abdi itu hambaku, yataqarrabu mendekat dengan beribadah maksudnya, ilayya kepadaku, bin nawafili dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu sehingga aku pun mencintai dia. Kalau sudah yang wajib diperhatikan, kemudian ditambah dengan yang sunnah juga diperhatikan, maka hamba tersebut
bisa jadi akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kalimat ini kemarin itu kan disebutkan bahwasanya kalau kita menyakiti walinya Allah, wali itu kan orang yang dekat kepada Allah, maka berarti sama dengan mengumandangkan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah perang sama Allah ya pasti binasa, pasti kalah, nggak mungkin ada manusia yang bisa menang. Nah, orang-orang yang dekat sama Allah itu prosesnya itu gimana? Mereka kok bisa jadi wali, bisa jadi orang yang dekat sama Allah? Maka di sini diterangkan oleh Nabi. Proses pertama harus jaga yang wajib. Yang wajib, yang inti dalam rukun Islam, sholat dijaga 5 waktu. Bukan hanya dijaga, ditingkatkan berjamaah di masjid. Bukan hanya berjamaah, ditingkatkan lagi ketika sholat berusaha khusyuk, seakan-akan benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk ditingkatkan lagi, ikhlas dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, lanjut yang inti lagi, yaitu seperti zakat dilakukan dengan benar. Zakat fitrah, zakat mal harus dilaksanakan dengan benar. Setelah itu puasa Ramadan juga dilaksanakan dengan benar, dengan baik. Puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar ataupun haus, tapi berusaha ditingkatkan. Ketika puasa Ramadan, matanya juga berpuasa dari yang maksiat, tangannya berpuasa dari yang maksiat atau yang dilarang oleh Allah, kemudian mulutnya juga berpuasa dari perkataan-perkataan jelek dan seterusnya. Haji juga demikian. Terus segala yang wajib, yang difardukan, diwajibkan oleh Allah, kita jaga benar-benar. Itu langkah pertama. Setelah itu tingkatkan dengan yang sunnah. Sholatnya bukan hanya yang wajib aja, tapi qobliyah ba'diyah dijaga, mulai diistiqomahkan. Sholat duha mulai diistiqomahkan, sholat witir dan seterusnya. Kalau sudah yang wajib dijaga, kemudian yang sunnah itu juga dijaga, maka nanti akan sampai pada titik di mana seorang hamba itu benar-benar dapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di sini disebutkan hatta uhibbah, sampai aku cinta sama hamba tersebut. Jogo sing wajib, sempurnakan dengan yang sunnah. Bahkan kalau para ulama itu, orang-orang soleh niku, yang sunnah itu dianggap wajib. Jangankan yang wajib, sunnah itu bagi dirinya dianggap seolah-olah wajib. Kita pernah menjumpai guru-guru kita itu, contoh yang sederhana. Setiap masuk masjid itu tidak pernah nggak sholat tahiyat masjid. Nah, kita kan kadang masuk masjid asal duduk, paling baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, duduk. Tapi orang-orang sholat itu masuk masjid tidak bisa tidak sholat, pasti sholat dulu 2 rakaat. Kita jumpai guru-guru kita, orang-orang sholat kita pernah jumpai itu, mereka nggak masuk masjid walaupun dalam keadaan capek. Ini dia sudah dakwah ke sana kemari, jadwalnya padat, majelis dari masjid ini ke masjid sana. Itu setiap masuk masjid sholat 2 rakaat, setiap masuk masjid sholat 2 rakaat. Subhanallah. Kayak ndak ono capek-capek, padahal sunnah itu. Mau kesel kan ya, sambil jalan masuk masjid, minimal kan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dibaca 3 kali atau 4 kali, atau nek males ya dibaca sekali sebagai penghormatan saat kita masuk masjid, kan boleh sudah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, duduk. Tapi nek orang-orang soleh, mereka itu masuk masjid tidak bisa tidak sholat, pasti sholat. Subhanallah. Yang sunnah seakan-akan dianggap wajib, dianggap kebutuhannya dia. Kalau sudah seperti ini, nah ini hamba-hamba yang sudah sampai titik seperti itu, sing sunnah dianggap wajib, bahkan dianggap kebutuhannya dia, nggak bisa ditinggalkan. Oh, kalau sudah seperti itu nanti dia benar-benar hatta uhibbah, sampai Allah cinta kepada dia.
Maksudnya cinta itu bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dalam hatinya cahaya-cahaya makrifat, cahaya-cahaya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hatinya tuh semakin bersih, 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 bersih. Tidak kenal iri lagi, tidak kenal dengki lagi, tidak kenal sing elek-elek niku mboten kenal wis. Atine isine bersih, bersih, dikir-dikir, tidak ngurusi isu-isu sing macam-macam. Hatinya bersih, tidak punya waktu untuk ngolok-ngolok orang, untuk ngerasane wong mboten enten. Kalau sudah seperti itu, hatinya terbuka cahaya pengenalan kepada Allah, alias hatinya semakin bersih, bersih, bersih. Sudah seperti itu, benar-benar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang wajib itu harus dilakukan terlebih dulu, baru disempurnakan dengan yang sunnah. Kalau ada orang kebalik, yang sunnah dijaga tapi sing wajib bolong-bolong alias tidak diperhatikan, nah ini percuma, tidak akan bisa sampai pada tingkatan dicintai oleh Allah. Sulit, wong sing wajib ditinggal no. Walaupun sunnahnya full misalkan, tapi kalau yang wajib tidak diperhatikan maka percuma. Kenapa? Ibarat bangunan itu pondasinya itu yang wajib. Bangunan tidak akan bisa berdiri kecuali pondasinya ada dulu, kokoh pondasinya, baru bangunan didirikan di atasnya, kan begitu. Nah, asal bangun tidak ada pondasinya ya ambruk, tidak bisa jadi bangunan itu. Bisa berdiri sebentar lagi ambruk, kena napa niku angin banter sidik atau ada lindu goyang sidik, tidak ada pondasinya ya bisa ambruk, tidak akan kuat lama, kan begitu. Makanya tidak akan bisa sampai pada cinta kepada Allah kecuali yang wajib benar-benar diperhatikan. Baru setelah itu yang sunnah juga diperhatikan. Makanya disebutkan inna thawabal fardi ya'dilu thawaban nafli bisab'ina darajah. Sesuatu yang wajib, ibadah yang wajib itu jauh lebih kuat dan lebih penting diperhatikan terlebih dahulu daripada yang sunnah. Kenapa? Karena pahalanya 70 kali lipat pahala sunnah. Sholat wajib 1 kali itu lebih utama daripada sholat sunnah 70 kali. Sholat wajib 1 rakaat lebih utama daripada sholat sunnah 70 rakaat. Karena itu keliru kalau ada orang jaga sunnah tenanan, jaga sunnah betul-betul dijaga, tapi yang wajib ditinggal, no, keliru. Harusnya urutannya itu pertama yang wajib dijaga dulu, setelah itu baru yang sunnah juga dijaga. Ini baru benar, itu baru bisa sampai menuju cinta, menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan tidak ada ibadah di sini yang paling dicintai oleh Allah kecuali yang wajib dulu. Yang wajib harus diperhatikan dulu, baru yang sunnah. Kalau sudah seperti itu, benar-benar hamba ini akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah itu cinta, maka ada riwayat innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama' wa yaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' atau nasab fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Jadi kalau Allah itu cinta sama seseorang, maka Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, aku cinta sama fulan bin fulan karena dia jaga yang wajib, kemudian perhatian dengan yang sunnah. Dua ini benar-benar dia lakukan secara maksimal. Aku cinta sama dia, wahai Jibril. Maka kalau sudah seperti itu, Jibril pun diperintahkan oleh Allah, cintai dia, wahai Jibril. Maka Jibril pun cinta terhadap hamba tersebut. Setelah itu Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit, seluruh para malaikat, wahai malaikat semuanya,
Pengumuman, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sekarang telah cinta kepada Fulan bin Fulan, disebut namanya. Fa'ahibbu, maka kalian wajib cinta kepada dia. Akhirnya seluruh malaikat setelah diumumkan oleh Jibril, mereka pun mencintai hamba tersebut. Kalau sudah seperti itu, cinta yang dari para malaikat ini turun ke bumi, fawudi'a wa fayudul qabulahu fil ardh. Maka orang yang dicintai Allah tadi itu pun di bumi dicintai oleh orang-orang yang ada di bumi. Ya, cuman ada pertanyaan, kalau nanti ditanya sama teman saya, katanya kalau Allah cinta sama seseorang, maka hamba-hamba Allah manusia ini akan banyak cinta sama dia. Terus Ronaldo radhiyallahu anhu, Messi, artis-artis itu kan yang cinta banyak, berarti dia dicintai sama Allah. Kan ada hadis Jibril itu, katanya kalau Allah cinta, Jibril disuruh cinta, malaikat disuruh cinta, setelah itu bumi ini, orang-orang bumi cinta semua sama dia. Nah Ronaldo itu yang cinta, yang ngefan, oh jutaan, oh nggak channel YouTube mawon, baru 1 hari sudah MM-an yang ngikuti, jutaan yang ngikuti, gitu. Saking banyaknya pecinta Ronaldo radhiyallahu anhu, pecinta pemain bola sing hebat niku. Artis juga sama, loh. Apakah berarti dia tanda dicintai oleh Allah? Nyatanya diterima di seluruh penduduk bumi, semuanya menerima dia, semua mencintai dia. Berarti Ronaldo itu juga dicintai oleh Allah, dalilnya hadis ini. Nah, biar jawabnya ini. Ya. Saya pernah ditanya seperti itu. Iya ya, kalau sudah dicintai oleh Allah, itu diterima orang itu dimanapun, dicintai orang banyak. Maka kata ulama itu, orang yang dicintai oleh Allah itu, dia kalau ketemu siapapun, yang ketemu itu langsung cinta sama dia tanpa dia promosi, tanpa dia perkenalan. Artinya apa? Cintanya tuh tiba-tiba aja ketemu orang, saya kok seneng ya lihat orang ini, saya kok lihat orang ini adem, ayam, seneng. Padahal nggak kenal, padahal nggak tahu siapa dia, nggak tahu. Tapi ketika kita lihat langsung hawanya seneng aja lihat orang itu, nyeneng no dingeti. Nah itu tanda orang dicintai oleh Allah. Bukan yang sudah terkenal jadi pemain bola hebat, bukan yang sudah terkenal jadi artis nyanyinya merdu, atau jadi pejabat yang luar biasa terkenalnya, semua orang kenal gara-gara ada kelebihan yang ada pada dirinya, yaitu ahli bola, ahli nyanyi, atau pejabat atau lainnya. Bukan cinta karena itu. Kalau karena itu ya nanti semuanya berarti dicintai sama Allah, itu artis semuanya cinta sama Allah. Bukan. Tapi ini maksudnya fawudi'alahul qabul fil ard, dia dikasih penerimaan, maksudnya di bumi ini dia diterima, dicintai oleh orang. Maksudnya bagaimana? Saat orang ketemu dia, itu yang ketemu hawanya seneng tok sama dia, seneng, enak orang yang dilihat tok enak, dilihat tok sudah nyenengi, tiba-tiba hawanya seneng aja lihat. Nah ini tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita belum kenal dia, kita nggak tahu dia, siapa dia, apa kelebihannya kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat hawanya seneng tok. Niku tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jenengan pernah ngalami ngoten niku, ketemu orang lihat dia nih seneng tok. Ada cerita itu apa? Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu ketika di Amerika, itu orang lewat lihat beliau, tiba-tiba langsung pengen menghampiri beliau, minta doa sama beliau, padahal non muslim. Lihat beliau tok seneng apa nih. Nah orang seperti itu, padahal tidak kenal ini, tidak kenal, tidak apa, moro-moro orang ini datang pas beliau duduk di bandara, datang minta doanya, tidak tahu ini siapa, pokoknya saya pengen minta berkahnya, minta doanya, padahal dia bukan orang Islam, dia non muslim. Nah itulah tanda kalau Allah itu cinta sama hambanya, dicintai penduduk langit, kemudian di bumi itu dia diterima dimanapun saja. Orang yang lihat dia itu seneng, hawanya enak dipandang dan seterusnya. Itu tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dicintai oleh penduduk bumi karena ketenarannya, artisnya, main bolanya dan lain-lain tadi, bukan karena itu. Pokoknya nggak kenal moro-moro koyo seneng ngerti wong ki seneng, enak di ngerti wong itu. Nah ini tanda orang tersebut dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi niki maksudnya yang apa itu, yang apa, nggak ngelanggar syariat gitu. Bukan berarti oh nenek perempuan oh cantik tak lihat seneng saya, berarti tidak, bukan begitulah. Ini
Maksudnya tidak ada unsur maksiat di situ. Kita lihat laki-laki sama laki-laki ketemu, nih orang ini dijak ngomong atau dipandang wajahnya kok enak gitu. Nah itu tanda dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tandanya seperti itu. Nah ketika Allah sudah cinta sama hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan penduduk langit dan penduduk bumi pun menerima orang tersebut walaupun tidak kenal, tapi koyok seneng ngerti. Nah ini termasuk salah satu tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedahnya apa? Orang itu kok disukai, disenangi sama penduduk bumi padahal nggak kenal tadi. Maka faedahnya itu agar orang tersebut yang telah mendapatkan cinta dari Allah itu benar-benar mendapatkan istighfar dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi senang semua sama dia, sehingga dia mendapatkan istighfar dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama memberikan gambaran orang itu kalau melakukan yang wajib dan disempurnakan dengan yang sunnah, maka seperti seseorang yang punya dua anak buah. Misal anak buahnya ini disuruh belanja apa gitu, buat kado, sama-sama dikasih uang, suruh belikan kado buah atau apa. Nah yang satu ini tugas wajibnya kan beli buah, misalkan sama-sama beli buah, tapi yang satu ini inisiatif, telah beli buah dibungkus dengan bungkus yang bagus, kalau perlu dikasih minyak, kasih hiasan, dikasihkan bosnya. Bosnya tentunya seneng, oh ini diperintah tuku buah tapi malah di kadone terus disiapkan bagus sak wadai, oh bagus, seneng. Bosnya tentunya lebih seneng. Nah yang kedua cuman diperintah beli buah tok, pakai kresek tok, ya enggak apa-apa sing nglaksanakno tugas. Tapi kalau dibanding dua orang ini mana yang lebih disenangi? Tentunya si bos itu lebih seneng sama anak buah yang peka. Kon tuku buah untuk kado, ditukokno sak wadah kadone sisan, sak napa niku parcele sisan. Wow, seneng. Yang bosnya ini tentu lebih seneng sama hamba yang lebih perhatian tadi itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambanya yang melaksanakan yang wajib sudah bagus karena sudah melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau ada hamba-hamba Allah yang perhatian sama yang sunnah-sunnah, diperintah wajib tapi dia juga melaksanakan sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tambah senang, tambah cinta dengan hamba-hamba tersebut. Karena itu di sini cara agar kita menggapai cinta Allah nggak bisa dipisah. Pertama harus dengan menjalankan yang wajib, baru kemudian menyempurnakan dengan yang sunnah. Maka kata sebagian ulama itu, Al-Imam Ghazali mengatakan, al-musalli la tuqbalu lahu nafilatun hatta yu'addiya al-faridata. Seseorang yang ahli sholat dia, sholat sunnahnya wakeh, maka sholat sunnahnya itu tidak akan diterima sebelum sholat fardunya itu komplit. Sholat sunnahnya akeh tapi sholat fardunya bolong-bolong, nah nggak diterima sholat sunnahnya. Sehingga dia benar-benar melaksanakan semua yang wajib. Yang bolong-bolong itu dilaksanakan dulu, dikodoi dulu, ditambal dulu, baru yang sunnah-sunnah itu nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga puasa. Kalau masih utang puasa Ramadan, misalkan saya utang puasa Ramadan 5 hari, maka jangan puasa Senin Kemis, sunnah. Poso dulu, kodok 5 hari itu segera dilaksanakan, segera disaur, segera dibayar, dikodoi, dilaksanakan, baru nanti kalau pengen memperbanyak puasa sunnah dan seterusnya, baru itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam fikih kan juga sama. Kalau ada orang punya hutang sholat wajib dulu pas zaman muda, pas nom-noman rien, boten sholat selama berapa tahun, misalkan 3 tahun, nah harus dikodoi dulu itu. Sholat wajib selama 3 tahun itu dikodoi, dibayar dulu,
dilaksanakan dulu, dicicil boten nopo-nopo. Jangan memperbanyak sholat sunnah dulu, tapi perbanyak sholat sehingga 3 tahun itu benar-benar sudah dilaksanakan semuanya. Caranya bisa dicicil, okay? Setiap bar sholat jenengan sholat lagi, bar sholat duhur sholat meneh, bar sholat asar sholat lagi, dijalankan selama 3 tahun, otomatis lunas dewi 3 tahun itu. Okay? Ada pendapat yang mengatakan harus yang wajib-wajib semua dilaksanakan dulu, baru sholat sunnahnya. Nah, nek pengen sholat duha gimana? Ya kodok yang wajib di waktu duha. Nah itu nanti seperti itu. Biar sholat yang wajib benar-benar terlaksana semuanya, sehingga sholat-sholat sunnah itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan fokus memperbanyak yang sunnah, di sisi lain ternyata kita masih banyak hutang-hutang yang wajib, sholat-sholat yang wajib, puasa-puasa yang wajib, dan seterusnya. Maka menurut pendapat Imam Ghazali, kalau yang wajib belum dilaksanakan semuanya alias belum dikodoi semuanya, maka yang sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu fokus dulu ke yang wajib. Kalau ada yang tertinggal, kalau ada dulu yang pernah sholat-sholat wajib itu bolong-bolong, puasa yang wajib itu bolong-bolong, maka sebelum kita memperbanyak yang sunnah dari sholat atau puasa, maka yang wajib-wajib itu kita tambal dulu, kita laksanakan, kita kodoi terlebih dahulu. Ini menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Salman Al-Farisi itu pernah mengatakan, matalul ladzi yusirul fadha'il wa la yukammilul fara'id kama talitajirin khasira ra'samali wa yudribur ribah. Orang yang fokusnya ke ibadah yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan, maka seperti orang yang sudah dagang, ternyata hasilnya itu balik modal aja ndak. Modalnya dagang 5 juta misal, setelah dijual habis dagangannya cuman 4 juta, cuman 3 juta. Modal dagangan aja nggak kepegang, apalagi kok untungnya. Kok pengen cari untung, loh modalnya nggak balik. Itu ibarat orang yang dia fokus ibadah sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan. Contoh dalam harta, orang ini ahli sodako ke masjid, ke yatim piatu, fakir miskin, tapi zakat boten purun zakat. Nah ini sama kayak orang dagang bangkrut, keuntungan nggak dapat, modal aja nggak dapat. Itu kan ke masjid, ke apa, itu kan sunnah. Harta itu yang wajib kan zakat. Zakat harus dilaksanakan dengan benar. Zakat mal itu cara ngitungnya gimana, cara ngeluarkan gimana, kan harus dipelajari dulu itu. Dilaksanakan dengan benar, baru sodako-sodako yang lain juga dikeluarkan, itu baru sempurna. Kadang-kadang kita gagal fokus, sodako kesana kemari banyak sodakonya, tapi ternyata zakat malnya nggak dilaksanakan dengan benar. Nah ini sama kasusnya seperti ini tadi, koyok wong dagang modalnya mboten balik, apalagi kok ngarep keuntungan. Karena itu di sini intinya fokusnya kita itu bila pengen dicintai oleh Allah, maka fokus dulu yang wajib, setelah itu tingkatkan dengan sungguh-sungguh melaksanakan yang sunnah. Wajib dan sunnah ini ibarat 2 mata uang yang nggak bisa dipisah. Kalau enten duit, sebelah sini ada gambarnya, sebelah sini nggak ada gambarnya, maka nggak laku duit itu. Begitu juga kalau dua-duanya sudah ada gambarnya, yang wajib kita lakukan, yang sunnah juga ada, maka ibarat duit terus naik gambarnya kabeh. Ibarat nopo niku syarat uang sudah ada gambarnya semua, maka uang itu laku. Begitu juga kalau kita sudah melaksanakan yang wajib, kemudian menyempurnakan dengan yang sunnah, pasti laku, alias pasti bisa dapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah di dunia, sampai di akhirat kita digolongkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.